Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas asyadu al-faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tak terasa kita sekarang sudah memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah hari keempat nih Pak. Keempat. Kira-kira bodone iki bareng toh Didi Pak? Alhamdulillah, muga-muga bareng. Hari apa Pak kira-kira Pak? Hari Senin. Hari Senin insya Allah ya. Hari Senin kita berhari raya ya. Oleh karena itu ketika kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, maka ada sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan ya, terutama bagi kita ya, agar kita ini mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnahnya adalah berpuasa 9 hari ya. Itu sunnah. Jadi kita disunahkan pula sebenarnya berpuasa 9 hari, tapi tidak ditekankan ya. Yang ditekankan itu puasa 1 hari, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi puasa 9 hari juga ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma puasa, seluruh amal soleh ya, di 9 hari sampai 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh, ma min ayamin, tidaklah dari beberapa hari al-amalus shalihu fiha, amal soleh di hari-hari tersebut ahabba ilallahi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, dibanding hari ini, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu amal soleh, semua amal soleh. Enggak harus puasa saja, baik itu zikir, berupa zikir yang dilafadzkan, atau berupa sholat, atau berupa baca Al-Quran, atau berupa bermajelis taklim, semuanya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah paling dicintai dibanding amal soleh di hari-hari yang lain. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad, dan tidak sebanding pula dengan jihad fi sabilillah. Jadi amal soleh tidak sebanding jihad. Bagaimana dibandingkan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihad, tidak pula jihad fi sabilillah.
Mesya jihad fisabilillah amal soleh selain jihad fisabilillah di 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa toh. Nggih. Nek kita mampu untuk berpuasa, misalnya badannya sehat, maka berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau tidak, mungkin ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya, ya sudah, tidak ada apa-apa. Amal soleh yang lain masih bisa, misalnya sholat malam, sholat duha, baca Al-Quran, semuanya paling dicintai di hari-hari ini. Paling dicintai. Mulai mempeng kudune di hari-hari ini, kita beramal soleh, berzikir, baik zikir hati maupun zikir lisan. Meskipun jihad Rasulullah illa rajulan, kecuali seorang laki-laki ya kharaja binafsihi, dia keluar membawa dirinya wa malihi dan hartanya, tsumma lam yarji, kemudian dia tidak bali min dzalika, dari apa itu jihad tersebut, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, dia pulang tinggal nama, itu baru bisa mengimbangi amal soleh di 9 hari bulan Dzulhijjah. Nggo bekal dhewe nggih, budal nggo bekal dhewe. Nek nggo bekal ora nggo bekal dhewe, maka isih urung sebanding dengan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Maka harus bersemangat nggih. Di antara amal soleh, di antaranya berpuasa nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah nggih. Itu sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di di tanggal 9 Dzulhijjah itu lebih ditekankan. Karena apa? Karena pahalanya lebih besar gitu. Apa pahalanya? Yukafirus sanata al-madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi setahun yang lalu, setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Itu puasa 1 hari tanggal 9. Makanya diusahakan besok tanggal 9 nggih, kita usahakan untuk berpuasa nggih, minimal di tanggal 9 itu nggih. Bagaimana puasa di tanggal 8? Ya boleh-boleh saja nggih. Meskipun enggak ada dalil khusus nggih. Dalil khusus tanggal 8 yakni apa? Puasa tarwiyah itu dalilnya dhaif. Tapi kita boleh berpuasa, yakni puasa sunnah saja tanpa ada keyakinan berkaitan dengan dalil tersebut, karena puasa mulai tanggal 1, 2, 3 sampai 9 itu sunnah itu. Sampean puasa tanggal 3 sampai 10 tok juga boleh, sagete. Sampai tanggal 9 juga boleh, tanggal 2 juga boleh. Nah, semuanya juga boleh 1 sampai 9 nggih. 9 tok juga boleh nggih. 8 dan 9 juga boleh. Tapi tidak disandarkan kepada hadis dhaif yakni puasa tarwiyah nggih. Ya, tarwiyah karena tanggal 8 bulan Dzulhijjah itu ditemukannya air Zam-Zam itu. Maka maka di hari itulah nggih, Ibunda Maryam nggih minum sepuas-puasnya di situ. Nah? Iya Siti Hajar keliru nggih. Keliru nggih. Jadi beliau Siti Hajar minum sepuas-puasnya, sehingga tarwiyah itu maknanya minum sepuas-puasnya. Jadi makanya di hari itu dikatakan tarwiyah nggih. Nah? Nah ya pas tanggal 8 itu minum sepuas-puasnya itu ya, ditemukan air Zam-Zam dan minum sepuas-puasnya. Maka tarwiyah itu maknanya minum sepuas-puasnya itu. Harusnya kalau tanggal 8 ya malah gak puasa, tapi tetap puasa karena boleh puasa karena Nabi Muhammad SAW dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berpuasa nggih. Nah, di antara keutamaannya lagi nggih, mamin yaumin nggih, aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nari mi yaumi Arafah. Hari Arafah itu nggih, Allah Subhanahu wa taala membebaskan nggih, tidaklah lebih banyak membebaskan orang yang seharusnya masuk neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah dibanding di hari-hari yang lain nggih. Jadi maka yang disunahkan puasa 9 hari atau puasa Arafah ya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan juga bagi yang sudah berniat untuk berkurban, baik sudah punya hewan kurbannya maupun belum beli ya, itu kalau sudah
ingin, sudah berkehendak untuk berkorban, maka disunahkan, diwajibkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk tidak memotong kuku. Wajib untuk tidak memotong kuku, sebagian ulama wajib untuk tidak memotong kuku. Sebagian yang lain tidak wajib, sunnah. Sunnah untuk tidak memotong kuku. Sama rambut, kumis masuk kategori rambut. Makanya di situ lafadznya idza ra'aitum hilal dzulhijjati, jika kalian melihat bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian ingin, salah seorang dari kalian ingin ayyudhiya untuk berkorban, berarti dia belum punya korban, tidak disebut punya hewan. Fal yumsik ansarihi, maka hendaklah dia menahan rambutnya, wa adfari, dan kukunya. Adapun di riwayat yang lain ada binatang korbannya. Kemarin kita membahas tentang bab warok, warok wa tarkis syubhat. Warok itu adalah berhati-hati dari sesuatu yang membahayakan dirinya di akhirat. Itu warok. Yakni di antara bentuk warok itu meninggalkan perkara yang subhat. Maka apalagi mengerjakan yang haram, malah tidak orang warok itu. Maka orang-orang yang meskipun berstatus ustadz maupun berstatus kiai, bahkan mungkin berstatus ulama, kok ternyata dia merokok, itu dia belum warok. Sangi sore warok. Apalagi zuhud itu sadure warok. Karena apa? Karena rokok itu kalau kita ambil yang paling rendahnya itu hukumnya makruh. Yakni sesuatu yang masih samar, masih subhat, yang paling rendahnya loh. Itu pun oleh orang-orang yang warok sudah ditinggalkan harusnya. Maka orang-orang yang berstatus kiai maupun ulama maupun ustadz itu harusnya meninggalkan itu rokok. Kalau dia termasuk orang-orang yang warok, meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Warok itu diantaranya, misalkan ada minuman, misalkan minuman sama-sama Fanta nih. Dia emang lali ki sing nggonku sing endi. Kan ngoten. Sing nggonku sing endi, sedangkan wonge sing duwe gak ono. Daripada dia minum ngamuk sehingga nanti bisa potensi nggene wong liya, maka dia tinggalkan. Itu orang yang warok itu. Maka bisa jadi yang diminum nanti milik orang lain. Sing endi sing nggonku itu. Kan ngoten. Iku orang yang warok. Apalagi ini rokok tadi. Jelas itu makruhnya sudah jelas, haramnya masih diperselisihkan, tapi yang paling kuat sebenarnya memang haram, cuma masih diperselisihkan. Oke lah kita turun yang ke makruhnya saja. Itu harusnya sudah ditinggalkan oleh mereka itu. Apalagi sampai ke haram, malah tidak itu. Itu warok Warok itu meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuknya di akhirat. Yakni subhat itu sesuatu yang berbahaya. Kemarin kita sebutkan waman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa terjatuh kepada subhat, maka dia terjatuh kepada yang haram. Sebagaimana karoi ar'a kholal hima, sebagaimana orang yang mengembala di dekat tanaman, maka kemungkinan besar akan nyaut tanaman tersebut, mangan tanaman yang ngangon yang pinggir tanaman, makan tanaman itu. Maka itulah termasuk subhat. Termasuk orang yang menyebarkan subhat juga harus ditinggalkan. Iya, ditinggalkan. Menyebarkan subhat ya sama saja ditinggalkan. Perkara yang subhat itu ditinggalkan. Kalau didengarkan termasuk haram. Didengarkan termasuk haram. Didengarkan untuk mengetahui kejelasan ya tidak ada masalah. Sebagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu, membaca ilmu-ilmunya orang-orang yang tidak benar untuk membantah dia ya tidak masalah. Yang tidak boleh benar-benar kita mengambilnya itu. Sebagaimana misalkan kita ingin membantah orang ahli tasawuf, paling tidak kita tahu tentang tasawuf, kita tetap baca untuk membantah itu kan. Maka dibolehkan kita mempelajarinya dalam rangka untuk mematahkan hujah itu boleh. Kita mendengarkan, misalnya didengarkan untuk memastikan bahwa orang ini memang banyak subhatnya, ya tidak masalah untuk memastikan gitu.
Kenapa? Syubhat itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas ning hadis. Banyak orang yang tidak tahu tentang hukumnya. Itu syubhat. Dan masalah perselisihan nanti kan masalah syubhat atau tidak kan jenengan sendiri. Nek jenengan yakin betul dengan hujah jenengan kan sudah bukan syubhat lagi. Iya, belum, masih ragu apakah ini halal atau haram, apakah ini bid'ah atau sunnah, masih ragu, maka hendaknya ditinggalkan. Jenengan secara pribadi, kita secara pribadi itu masih ragu, itu maksudnya syubhat itu. Bukan, yang berbeda itu nanti kalau perbedaan tersebut sama-sama punya dalil dan sama-sama benar, yo sama-sama benar. Napa? Khilaf kan enak khilaf tudur, enak khilaf tanawu, enak khilaf sing boleh kita khilaf di situ, ada yang tidak kan ngoten. Beda dengan syubhat itu kok nanti sesuai keilmuan masing-masing syubhat itu nanti. Nggih. Iya, iku syubhat iku. Ya, syubhat itu kita ya gak yakin kehalalannya itu. Gak yakin kehalalannya, gak yakin ini bid'ah atau tidak, maka yang syubhat ini kita tinggalkan. Gak yakin misalnya iki kayak ku sing endi, kan syubhat ini. Maka itu kita tinggalkan. Kecuali jenengan punya dalil pasti, oh sing tak cogrok ke pinggir manggonku, nggone wong kuwi sing tengah. Karena ono dalil ini baru gak syubhat itu. Iya, ragu. Yang penting jenengan ragu ya sudah tinggalkan itu maksudnya. Napa? Rokok secara umum syubhat. Secara umum loh nggih. Adapun secara pribadi nggih bisa jadi tidak. Kita tahu bahwa la dororo wala diroro, tidak boleh memandoroti diri sendiri, dan kita yakin kata ahlinya yakni dokter. Dokter bilang itu merusak kesehatan dan itu kepastian. Maka kita yakin bahwa itu tidak syubhat itu. Ini hanya hukum secara umum nggih, untuk menghukumi orang lain. Wallahu ta'ala alam, gak usah dijerok-jerokno. Ini kita dalam rangka apa? Menghukumi orang lain. Kenapa orang lain masih melakukan? Mungkin dia jatuh kepada syubhat gitu loh. Kalau kita sendiri sudah nggak syubhat lagi kan ngoten. Nggih, bon. Sekarang hadis nomor 589. Sampai batas-batas mana namanya warok itu nggih. Namanya warok itu sampai batas mana ini ada nantinya. Hadis nomor 589 ning hadisku nggih. Ngene Pak Mariono paling seri, aku pas tak delok kok pas seri nggih. Wa Anasin radhiyallahu anhu nggih. Den wete sing Anas radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam satamene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wajada nemu sinten Nabi tamrotan ing kurma. Fitorike ing dalem dalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan nggih temuk kurma ning dalan. Faqala mongko matur sinten Nabi, laula lamun ora ani satemene ingsun iku akhafu. Wedi sapa ingsun antakuna ing yen to ana apa kurma iku minas sedekah saking harta sedekah. La akal tu mongko bakal mangan sapa ingsun ha ing harta sedekah, muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad pernah temuk kurma nggih ning dalan. Nggih, dadi sebutir kurma ngoten ya ning dalan. Terus Nabi nek aku gak wedi iki harta sedekah mesti tak amam. Artinya apa? Nabi Muhammad kan tidak boleh makan harta sedekah karena khawatir itu harta sedekah, maka bagi Nabi Muhammad kurma ini sesuatu yang syubhat, yang samar. Apakah ini harta sedekah atau tidak? Ini makna pertama. Makna pertama yakni syubhat, makna pertama nggih. Makna pertama dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad syubhat, samar. Apakah kurma ini sing ditemoni ning dalan iki harta zakat atau harta sedekah atau tidak. Sehingga Nabi Muhammad tidak mau makan disebabkan khawatir bahwa ini harta sedekah. Karena apa? Ketika itu harta sedekah maka Nabi Muhammad haram makan harta sedekah.
Ini makna pertama. Yang kedua, bolehnya kita memakan sesuatu yang bukan milik kita tapi sesuatu itu sepele. Nemok maksudnya ini, nemok jambu, nemok pelem boleh dimakan itu. Sesuatu yang sepele. Atau uang mungkin uang 1.000, 2.000 itu boleh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya, karena meragukan apakah harta sedekah atau tidak. Kalau kita nanda, harta sedekah pun halal untuk kita. Itu loh. Bedanya di situ itu. Bedanya di situ. Tapi nek wis 100.000 munggah yo anune apa kategorine ngeten nggih, sesuatu yang boleh kita ambil itu sesuatu yang seandainya nggih orang secara umum kehilangan tidak rugi. Kurma sitok ceblok apa rugi apa digoleki ta ndak. Jadi kurma ceblok nek raten sitok apa dhewe misale wis tok Jatirogo Pak Harjito oh kurmaku ceblok sitok balik tok njojokan kan mboten. Nggih. 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 Heeh. Tidak ada apa-apa. Sesuatu yang sekiranya orang itu tidak rugi, maka itulah yang dimakfu. Yang dibolehkan ini diantara dalil. Terus contoh lagi ya, misalnya uang 2.000 sampai 5.000 atau mungkin sampai 10.000. Sampean budal nang Jonegoro uangnya kecer ning kene. Sampean misalnya oto Pak Harjito omahe Jatirogo uangnya kecer ning Bakalan kono. Apakah Pak Harjito balik cang ngetil dik 10.000 kan tidak. Ya sudah diikhlasan mesti hilang ya wis beno kan ngoten. Nah, ini termasuk kategori yang sedikit yang orang yang kehilangan itu tidak rugi, maka ini tidak haram. Dalilnya apa? Dalil Nabi Muhammad SAW seandainya bukan harta sedekah pasti dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal temuan ngoten. Halal. Syaratnya sedikit nek temu sak keranjang nggih mboten, Pak. Goleki wonge. Lagi ya itu misalnya terong ceblok, gak mungkin tukang sayurnya golek terong itu gak mungkin, ya sudah biarlah sudah diikhlaskan. Nah, hal yang seperti ini boleh. Dalile niki, dalile Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek sak-sak ya umumno ning Facebook paling gak sapa sing kelangan iki sing ceblok kan ngoten, nek sak-sak aja mbok dol kan ngoten. Ngoten nggih. Pokoke sing wajar lah kita bisa menilai sendiri ngoten nggih. Bisa menilai sendiri. Dik 2.000, dik 1.000 ya sudah ambil lah kayak no bocah kon nggo sangu ndak ada masalah sudah. Itu batasannya menurut adat saja gitu. Kebiasaan manusia apakah kira-kira dia rugi atau tidak kehilangan itu kan. Nek kira-kira sampai mungkin 50.000 nek gak nemokno wong ya taruhlah di masjid ndak apa-apa dalam rangka iki amale wong sing kelangan sudah ndak ada masalah. Aja dipangan nek sakmono iku cara kelangan wis rugi wong sakmono iku. Jangan kelangan dek 50.000 kan wis goleki ngoten. Insya Allah 10.000 kita nggak mencari kok nek kecer ini sudahlah. Insya Allah seperti itu insya Allah. Nek jenengan ragu orangnya mencari ya diumumkan nggak mungkin segitu ya masukkan kotak malah lebih baik ini. Masukkan kotak masjid. Selama ini saya dibiarkan. Yang jadi masalah nanti kalau dibiarkan nanti mubadir. Artinya mubadir bagaimana? Uang tadi kena melebat melebuni got rusak. Nggak ada manfaatnya mubadir. Nek caraku lebih baik diambil dimasukkan kotak malah lebih baik gitu. Nek uangnya kecil sebesar itu saja. Yo boleh saja nggak diambil gitu. Tapi kan mubadir nantinya bisa jadi mubadir. Kita manfaatkan nggak apa-apa. Nggak diambil juga nggak apa terserah lah sebenarnya. Nah semacam misalnya ono sawo ceblok kan bisa enak dimangan orang bosok. Ini nek gak detail kan kok bosok kan mubadir kan diambil saja dimakan kan gitu. Nah itu loh. Kenapa? Terus sandal surga itu sandale. Nek asanya sandal tersebut ditinggal. Asanya. Kenapa kita tinggal? Nanti orang yang merasa keliru nanti akan mencari sandalnya dia. Nanti dia akan nitik neng masjid. Nah di titik neng masjid gak ono. Gitu. Nanti ditukar insya Allah seperti itu. Asanya lebih baiknya ditinggal. Ya sudah kita dilamak saja. Ini kan cara kula nggih. Nggih.
Asalnya ditinggal karena nanti wong mang gak ngarah jarak. Wah baru kok gak sandalku, dia akan kembali itu. Kembali ternyata sudah nggak ada, ya sudah akhirnya kan nggak bisa dicari. Orang nomor HP ini sandalnya misalnya kan. Nggih ngoten nggih. Termasuk warok kita tinggalkan saja nggak dipakai. Wah, sandalnya luwih apik aja sing keri wah denggo ngoten. Wonge kleru tenan. Ngoten nggih. Ya, jadi boleh nggih. Sesuatu yang sepele itu kita boleh mengambilnya daripada nanti dipangan semut, misalnya kurma dipangan semut atau dan lain sebagainya, atau misalnya dawet ceblok ora pecah kan nanti mambu itu nek diambil dimakan itu malah lebih bermanfaat, bisa jadi orangnya nek sudah mengikhlaskan bisa jadi bernilai sedekah bagi dia gitu. Karena nek dawet sak buntel wae ceblok mesti ikhlas kan ngono. Insya Allah sama, bisa dikiaskan ya. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tertinggal ya. Insya Allah bisa ya, bisa dikiaskan. Ya duit sing saithik tapi memang aja gedekno 50.000 100.000 aja. Sakmono nek gak nemu wonge kayak kotak masjid malah apik. Mbok sing penting ngenteni wonge ya gak apa-apa. Tapi nek kaya pohon sing buah sing piratan. Piye? Juko. Kan milik umum. Wallahu taala alam, nek hanya sekedar kebutuhan biasa mungkin nggak apa-apa, tapi nek ngunduh mbok. Iya, sekarang kan mesti kan wis tanah ratan to, tapi kadang diciri wong. Oh, ngoten. Wallahu taala alam, karena jalan itu kan biasanya di tepi jalan juga memang apa? Ayo no, insya Allah tidak ada masalah. Itu kan milik umum, insya Allah tidak ada masalah. Yo, maksudnya yang nanam boleh memanen, orang lain sebenarnya juga boleh karena itu tanah umum itu aja. Wallahu taala alam itu nanti difikirkan oleh ahli fikih sendiri nggih. Yang jelas masalah-masalah umum itu sangat rentan nggih. Masalah umum itu sangat rentan nggih. Yang jelas nek tanah-tanah rata ngono, nek misalnya ono tanaman nongko ya nek ambil sekedar kebutuhan insya Allah tidak ada masalah karena itu milik umum. Nah, terusan kalau nek ngunduh lah itu yang dipertanyakan, itu penggawean masalahnya. Allah taala alam. Nggih. Wa anin Nawasi bin Sam'ana nggih. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al birru husnul huluk. Al birru utai kebagusan iku husnul huluku apike budi pekerti. Jadi albir kebagusan itu adalah bagusnya budi pekerti. Albir bermakna dene mengarah kepada surga. Jadi segala sesuatu kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya budi pekerti. Budi pekerti itu disesuaikan dengan syariat. Ya, budi pekerti itu disesuaikan dengan syariat nggih. Ora kok asal apik terus oleh nggih. Misalnya ambek wong tua sampai sujud-sujud itu ndak boleh. Nggih, nggak boleh. Ya kita sekedar menghormati, sekedar mencium tangan itu boleh, tapi nek sampai sujud tidak boleh, karena seandainya manusia atau makhluk boleh sujud kepada makhluk, seandainya boleh itu wanita disuruh sujud kepada suami atau anak kepada orang tua, itu kalau dikiaskan ya. Tapi seandainya itu, makanya jangan sampai sujud-sujud. Orang-orang yang berlebihan itu bahkan disuruh sujud kepada orang tua ya. Ada ajaran semacam aliran kula nate ning YouTube iku, nek pengen rezeki melancar paling tidak sujud kepada orang tua itu. Sajane hormat wong tua yo memang termasuk pintu tengah masuk surga, dan ridho orang tua termasuk memperlancar rezeki karena doa orang tua itu manjur nggih. Tapi nek sampai berlebihan ndak boleh karena ada aturan syariat. Itu bukan husnul huluk lagi itu. Nanti masuk mengarah kepada kesyirikan. Nggih, bukan husnul huluk nggih. Husnul sungkem enggak apa-apa, beda kan, bukan sujud. Mboten. Sungkem niku mboten sama dengan sujud. Nggih, mboten napa-napa nek sungkem tangane dicium nggih, mboten napa-napa. Nggih. Salim ngambung tangane to? Ngambung dengkul napa ngambung tangan? Ngambung dengkul napa ngambung tangan?
Wallahu taala alam ya. Yang jelas itu kalau disamakan dengan syirik sama dengan syirik yang mana? Amit itu masuk, insya Allah masuk kategori adat saja. Yang paling tidak boleh di sujudnya saja, insya Allah. Kalau kebiasaan di keraton, Nggih. ada seperti itu sampai telah duduk terus berlebih keraton menyembah Nek kaya ndodo-ndodo itu kan sebenarnya dia berlebihan di dalam apa itu, di dalam menghormati saja sebenarnya nggih. Insya Allah nggak sampai, itu bukan bermakna penyembahan, insya Allah bukan. Insya Allah bukan, insya Allah. Hanya berlebihan di dalam menghormati. Maka berlebihan itu sendiri dilarang di dalam agama. Cuma insya Allah nggak sampai masuk, misalnya sampean amit sampai dodok-dodok, misalnya insya Allah nggak sampai masuk kesyirikan, nggak sampai insya Allah. Iya, nek sampai dodok-dodok dihindari lah. Neng keraton aturan. Maka itu adat nih. Adat itu nggak masuk kategori, yang jelas nggak masuk kategori penyembahan, mboten, hanya penghormatan. Ya, penghormatan, nggak sampai penyembahan. Asal jangan berlebihan, masuknya nanti di berlebihan, gitu. Gulu, masuknya di gulu, gitu. Berlebihan, makanya jangan langsung dimasukkan ke kesyirikan, itu bahaya nanti jangan masuk none nang kesyirikan. Gulu saja itu. Gulu juga dilarang di dalam agama, gitu. Nah, ini mencium tangan, boleh mencium tangan. Sampean salaman dengan orang yang lebih tua, sampean salaman dengan ibu, mencium tangan boleh. Napa? Nggih. Nggih. Itu insya Allah masuk kategori adat penghormatan nggih. Itu kan karena mereka mengkiaskan dengan ruku. Ruku kenapa mereka mengkiaskan dengan ruku? Kita kan tidak ruku itu. Itu adat sopan santun masing-masing daerah itu aja. Jangan dimasukkan ruku, jangan. Kalau dimasukkan ruku jadi syirik itu nanti ndak. Insya Allah kalau kula amati selama ini itu nggak masuk kategori dikiaskan dengan ruku, nggak masuknya. Yo kita nggih. 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 Terus berdiri. Nah, kalau berdiri ada larangannya nggih, di dalam syariat. Beda dengan kita melewati orang banyak terus awak diamit. Itu beda. Itu adat sopan santun, bukan masuk kategori ibadah. Sejak zaman dulu nggak ada wong amit itu ibadah, nggak ada itu. Ngerti nggih Pak nggih? Jadi sampean lewat ngarepe wong tua-tua akeh amit ba, itu bukan masuk kategori ruku, bukan itu. Nenek itu sampean masuk nang kategori ruku ya enggak apa adab sopan santun di Jawa itu jadi syirik kabeh itu nanti itu. Bahaya itu. Itu sopan santun dan sifatnya adat nggih. Mulane al aslu fi adatina al ibahah. Asal adat itu boleh asal tidak melanggar syariat. Kenapa kula ngarani amit tembekan rondo merunduk enggak melanggar syariat? Karena amitnya orang Jawa sejak zaman dulu sampai sekarang enggak ada masuk kategori peribadatan, enggak ada. Kalau ada, buktikan kalau ada memang amit itu masuk kategori peribadatan, nggak ada itu. Makanya bahayanya di situ, menyimpulkan sendiri, akhirnya mensyirikan orang lain gitu. Bahkan mencium tangan orang tua ono sing ngarani gak oleh, maka itu berdosa. Jangankan mencium tangan orang tua, wong tangane pacare wae diambung kok. Kan ngoten nggih? Itu. Itu ciuman dalam rangka sayang, itu adat masuk kategori adat. Memang di zaman Nabi nggak ada. Ada juga sih mencium ulama, ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencium tangan ulama itu ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya kita harus hati-hati nih. Cuma jangan terlalu dibiasakan sehingga nanti menjadi guluannya itu saja. Sebenarnya ada nih. Ada mencium tangan di zaman para sahabat, salaman dicium tangannya itu ada nih. Ya, cuma ya jangan berlebihan, jangan sampai terjadi gulu dan apa itu mempunyai keyakinan nek dicium tangan terus ilmunya nurun, lah itu beda lagi nanti gitu. Hanya itu saja. Makanya sampai nek ambil wong tua ya ciumlah tangannya, karena itu adab sopan santun yang luar biasa
tempat kita itu. Orang tua akan seneng, akan bangga terhadap anaknya dan itu memperbaiki hubungan. Ojo kok kenal sunah terus maune salam cium terus malah ya aduh, iki adabnya hilang karena itu hanya adat itu. Itu adat masalahnya. Dan ini karena apa? Kesalahpahaman yang dulu diantara yang dakwah yang dulu mengkiaskan itu. Mengkiaskan tanpa penelitian itu, sehingga orang-orang yang kenal sunnah akhirnya salaman biasa sampai wong tuane yo gak bisa, karena itu hanya adat saja nggih. Maka kita tetap cium tangan kepada orang tua itu adat nggih. Al aslu fi adatina al ibahah. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, dia harus mendatangkan dalil itu. Harus mendatangkan dalil itu. Nek kula gak sepakat, kula nganti saiki ambek ibuku saya tak ambung nek salim, mbek kakakku saya tak ambung nek salim itu. Kita menghormati mereka nih, sebagai orang tua nih. Ya, adat sopan santun nih. Dan dengan begitu mereka menganggap kita mempunyai sopan santun gitu. Maka adat yang seperti ini tidak harus dihapus karena tidak bertentangan dengan syariat itu. Jadi albirru husnul huluk nih. Apa itu? Albir itu kebaikan itu adalah husnul huluk nih. Apa itu husnul huluk itu? Baiknya budi pekerti. Mulane kenapa nek nggone syariat ya berarti kita beriman, bertakwa, mengamalkan amalan soleh termasuk husnul huluk. Mulane nek nggone ayat Al-Qur'an liyane walakinnal birra nggih man amana billahi wal yaumil akhir. Albir yakni husnul huluk itu apa? Adalah dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu masuk kategori akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang mulia terhadap orang tua ya kita patuh, kita mendengarkan ketika berbicara, ketika sudah tua kita tidak mengeraskan suara, tidak mengatakan hus dan lain sebagainya itu dengan sesama. Adapun dengan Allah kita beriman, bertakwa, mengamalkan syariat Allah itu sudah yang namanya husnul huluk. Gitu. Jadi husnul huluk jalur ke atas kepada Allah berarti menjalankan syariat Allah. Husnul huluk jalur ngoten vertikal atau ngoten niku maka itu dengan sesama kita berarti kita juga mengerjakan sesuatu adat-adat yang tidak bertentangan, yakni adat-adat sopan santun yang tidak bertentangan dengan syariat itu. Ojo dihilangi pleng adat itu, adat yang murni adat itu jangan dihilangkan. Yang murni adat itu untuk hablum minan nasnya kita itu. Iku delok wis ngaji saiki malah ora duwe sopan. Sampai wong tuane gak gelem dilo. Kan ngoten. Gitu, anak wong tua liwat delok le. Kan ngoten malian itu. Paling enggak amit, Mbah. Nah, gitu. Maka itu adat. Adatnya orang Arab kalau adatnya nggak sesuai syariat kita boleh memakainya. Cuma ketika kita harus tahu sendiri juga sih. Misalnya omongan mbek kancane atau omongan mbek wong liya ora iso bahasa Arab sampean pijer bahasa Araban wae iku ya gak sopan. Misal sampean iso bahasa Arab nggih. Misalnya mbek wong tuwa-tuwa wong desa-desa, "Mbah jenengan teng pundi?" Ngono pantes kan? Apa "Mbah antum teng pundi?" Modar ya, enggak apik iku. Nggih mboten? Nggih mboten? Nggih, iku nantinya kan masalah adab nantinya. Bocah iki kok kemlinti terus ngono kan. Wong tuwe-tuwe ngene kan, "Mbah, amit Mbah, jenengan wau saking pundi?" Kan masyaallah. Mato, nek sampean mbek padha-padha belajar bahasa Arab bareng nek antum mana ndak apa-apa, tapi nek wong tuwe desa tanggamu nek ngono ya kemlinti dadine masuke nanti kan ngoten. Gitu loh, nggih. Jenengan. Masjidil Haram itu Napa? Udah kepala itu yo rame terus saya Pak iso langsung ngene Nggih, dadi ngaten nggih niku nek selama ini makanya selama ini sebenarnya kula janggar ya ketika kenal sunnah sebagian mereka lho nggih ada yang sampai anaknya iku nek ambek orang tua enggak mencium tangan itu sebenarnya sesuatu kejanggalan yang ada pada kita sebenarnya. Maka ini harus dibahas terhadap orang tuane nggih. Terus amit itu tradisi amit itu enggak masuk kategori kesyirikan, enggak masuk itu.
murni adat katanya, murni adatnya. Terus kemudian wal itsmu utawi nggih kang aran dosa. Sampeyan nek gak duwe ilmune, ilmu fikih gak patek duwe, hadis gak patek apalake, gak patek paham akeh, maka iki kategori niki. Wal itsmu utawi dosa iku ma sesuatu nggih. Haka kang ngrenjel apa ma nggih fi nafsika ing dalem awak ira nggih. Atim krasa ngrenjel. Jadi nek sampean melakukan perbuatan dosa yatim krasa ngrenjel, itu termasuk hati yang masih fitrah. Hati sing normal, ora hatine preman. Hati sing normal. Bahkan mungkin hatinya preman pun juga masih merasakan kok. Ngerasakan tentang kebenaran kok. Karena hati itu tidak bisa ditipu Cuma dia kalah dengan nafsu, tertutup dengan nafsu, kalah dengan nafsunya sehingga dia melakukan perbuatan yang dosa Aslinya mereka tahu Makanya ketika tim grunjel terus wakarita ayat toli alinas wakarita lan wedi sapa sira ayat toli ing yen to ningali alaihi ing atase mas sesuatu perbuatane sampean sinten anasu menungso. Jadi dosa iku nek atim krasa ngrenjel berbuat sesuatu ngrenjel kuwatir ketok wong iku tanda kepastian bahwa itu dosa. Sampean nyekel HP, ndelok sing ora-ora, mesti atim grenjel sebagai orang yang beriman, wah iki gak bener asline. Kowe ya wedi nek kira-kira sing mbok delok iki ora wong liya. Ya kan ngoten no? Maka itu melane ndelok video porno, wah iki kaca kan layar gak popo kan nek semune ngonoan. Lho, sampean ini pertama nek roh wong liya, sesama orang-orang yang sama soleh konangan kira-kira pek seneng apa ora? Wedi, delik-delik. Maka delik-delik inilah bukti bahwa itu haram. Nah maka aneh kono kan ning kene wa karihta ayat toli alinas, dia takut diketahui orang. Maka ini termasuk bentuk kategori itu dosa. Mulane dalilnya gampang hanya ini saja wis ora usah dalil masalah aurat dan lain sebagainya. Mergo bantahane dhek aurat lah kan gak asli. Nek gak asli gak apa-apa kan ngono jawab. Gak asli kan. Nek gak asli gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Tapi sampean kan wedi sesama orang yang soleh, sampean wedi nek konangan kancane sing sama soleh. Pasti takut itu. Nek wedi berarti nandakno ini haram itu. Oh. Ya aku haram umpama ana sing tau ndelok ya aku haram aja mbok neko-neko iki mono ora asli ngono ya wis. Ngrundel ning ati pasti ngrenjel. Enggak mungkin tidak gitu. Jadi tandane dosa ning ati ngrenjel nggih. Takut diketahui orang lain nggih. Haka utai lafat haka bil hai al mumalati wal kafi. Tegese iku tegese tarot dada mider-mider apa ma fihi ing dalem jiwa ning ati. Ning ati muter-muter pusing atine nggih. Atine bingung ngrunjel. Wa bisa tamni ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu teka sapa ingsun Rasulullah SAW faqala mongko matur sinten Nabi jita tasalu anil birri jita teka sapa sira tasalu hale takon sira anil birri saking kebagusan wal itsmi lan dosa qultu na'am nggih ya Rasulullah wa Rasulullah faqala mongko matur sinten Nabi istafti qalbak minta fatwalah kepada hatimu. Jadi hati ku nek nggo standar sampean nek nglakoni bid'ah mesti atine ono acara bid'ah sampean teko mesti atine ngrunjel ora ngarah ora gitu. Istafti qalbak al nggih. Pasti dia tahu bahwa itu salah, nggak mungkin tidak. Karena kenapa mereka tetap berbuat? Karena sudah tertutup nafsu. Imannya masih ada, dia tahu itu salah, tapi tertutup nafsu sehingga dia terkalahkan oleh nafsu, hanya itu saja nggih. Makanya kalau kenal preman itu banyak sekali sih. Mereka juga ternyata juga merasa bahwa jalan mereka itu tidak benar nggih. Malah preman kan pengen anaknya dadi anak soleh di TPA-no kan ngono. Padahal dia preman itu. Anake terno TPA kongkon ngaji, ki aja kaya bapak le ngono. Udah ngerti sing bener endi kok. Kan ngoten, kenyataan itu. Makanya seandainya dia mau mendengarkan fatwanya hati dan tidak terkalahkan oleh nafsu, maka sebenarnya dia mau untuk berbuat kebaikan ya.
Ustaz sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu. Mulane sing kula kenal sampai bocah seneng mendem-mendeman, wis seneng mendem-mendeman, dia tahu bahwa itu salah kok. Tahu itu salah. Sebenarnya di dalam hatinya dia tahu. Seandainya dia bangga dan itu hanya tampak luarnya saja, hatinya dia pasti merasa bahwa itu salah. Nggak mungkin dia merasa itu benar, nggak mungkin. Isin, disawang wong isin gitu. Gitu. Iku fitrah sudah nggih. Fitrah manusia seperti itu. Kaya fitrah manusia nek apa iku nek eling Allah keparake mendhuwur. Ya Allah kan. Nah, seperti itu nggih. Maka itu sudah fitrah nggih. Gak mungkin ya Allah parake rono, gak mungkin. Ya Allah mesti hati ini mengarah ke atas. Gak mungkin tidak. Ini namanya fitrah. Nah, bahkan orang-orang yang mengatakan Allah tidak bertempat dereng, tidak bertempat dan lain sebagainya, gak nendur, gak di mana-mana, itu pun mereka ketika berdoa ya Allah no. Kadang saya muni terserah yang di atas saya ngono padahal kan. Padahal dia mengingkari, tapi muni ngono keperucut. Mergo apa? Pengingkarannya dia itu menyalahi hati nuraninya dia itu. Keperucut. Tetap keperucut mereka. Pasti nggih. Kula sering ngertos nggih videone orang-orang sing mengingkari Allah di atas nggih. Itu ternyata mereka juga sering nek tak lihat videone kadang sering begini. Karek sing ning dhuwur cara Jawa niku. Gak sadar dia. Karena itu muncul dari hati yang murni. Pengingkarannya dia itu hanya egoisme saja untuk mempertahankan kelompok saja itu. Hati nuraninya pasti masih mengarah ke sana. Makanya atine sampean takoki ngoten mawon ya. Nek ra penak ya aja terusno, nek ragu ya tinggalno ngoten mawon. Meskipun itu bisa mungkin benar, tapi nek ragu ditinggalkan. Hanya kemungkinan saja. Kalau masalah setiap saat di sebelah saya itu ada kutub, sebaiknya ditinggalkan atau Ada apa? Kultum. Di sholat fardu sering ada kutub. Ada kultum. Bar salat fardu kan waktunya dikir setelah sholat. Jadi sampean dikir saja di situ. Enggak dikir di situ aja enggak masalah. Karena apa? Kesalahan yang ada di masjid itu urusannya orang yang salah di masjid tersebut. Kan tetap dikir di Iku langsung kultum atau dikir sih? Langsung kultum. tetap dikir di Enggak. Iya Bang. Parengan dulu sing ubah kayak emas ini. Masjid emas itu. Enggak. Biasanya langsung. Kalau Iku tetep apa dikir langsung maju seliji gantian kultum 5 menit. Itu mungkin yang itu ya, yang di tempat anak pun biasanya langsung. Karena apa? Karena mereka kalau dikir dulu orangnya sudah habis, nggak ada yang dikultumi itu. Anda masuk kultum kita dikir biasa apa ya? Kayaknya yang ngerti kita dikir. Nah, tinggal dikir saja. Nah, dikir saja. pengaruh tak konsentrasi kan. Yo karena kita konsentrasi itu konsentrasi. Insya Allah, iya. Tinggal dikir saja. Karena apa kejadian yang ada di masjid itu wis nafsi-nafsi nggih, pribadi-pribadi. Tinggal dikir saja. Kenapa? Tidak masalah. Nek mendino angger bar salat kultum yo Setiap saat. Syukur itu apa? Ya sampai dikir setelah sholat secara pribadi. Langsung dikir pagi itu. Wa an wa bisotab ni mabadin radhiyallahu anhu qala. Oh wis iki mau ya. Urung bar nggih. Oh. Istafti kolbak ngoten nggih. Minta fatwa kepada hatimu. Hati ini penting ya, hati ini sampean. Maka hati itu semakin bersih dia akan semakin mudah merasakan. Ya, merasakan kebenaran akan lebih mudah. Oh iya. Ora apa-apa. Iya karena hati itu memang ada bisikannya ya. Jadi bisikan hati itu ada dua, yakni bisikan malaikat dan bisikan setan jin. Maka di dalam hadis itu disebutkan
bahwasanya ketika orang itu zikir ingat Allah, maka yang membisikinya itu malaikat. Ketika dia lupa kepada Allah, maka yang membisikkan itu jin itu. Hanya itu saja. Maka nanti nek mbisiki ngajak keluar ke syariat mesti jin, ngajak semangat mesti malaikat, itu aja. Maka orang-orang yang aliran kepercayaan biasanya mereka mengandalkan suara hati. Kan ngoten? Biasanya aliran kepercayaan itu mengandalkan suara hati, Pak. Mereka bersemedi terus nanti bisa mendengarkan suara hati, kan ngoten. Yang jadi masalah kita untuk menentukan suara hati ini benar atau tidak, itu adalah syariat. Jadi ganti syariat, berarti kan nyasar-nyasar kok. Sing bisiki setan ditutur terus gitu. Nggak ada standarnya. Sehingga aliran-aliran kepercayaan itu mereka amalannya beda-beda. Karena yang membisiki juga beda-bedanya setan yang membisiki. Tapi kalau kita seandainya hati itu merasa apa, itu kan yang membisiki itu seandainya ngajak maksiat, oh berarti ini setan. Ngajak semangat, ngajak api, oh berarti ini malaikat. Hanya itu saja, standarnya itu syariat itu. Nah, wong-wong ngono ku ora ndek standar syariat tok. Kula winginane ngendeloki niku aliran kepercayaan niku, ternyata mereka itu mengikuti suara hati. Pada akhirnya, titik akhirnya itu mengikuti suara hati. Nah, sehingga mereka itu ketika sudah lama bertirakat dan lain sebagainya, terus kemudian dia bisa mendengarkan suara hati semacam apa nek ngarani ya. Oh, wangsit nek cara Jawa, nek cara ilmu moderne. Enggak, aku lali. Ono istilahnya dewi. Insting masuk nari, bukan yang itu. Mboten. Itu loh. Apa jenenge ya? Lupa, nanti kok nek perjalanan eling tak kandhani. Lali aku. Enak istilahnya. Mendengarkan kok lupa ya aku ya. Bahasa modernnya ada. Iya, dianggap benar. Jadi semua bisikan dianggap benar. Itu repotnya kan di situ. Kalau di Islam kan tidak, bisikan ada dua kan, malaikat dan setan. Bukan. Nek cara wong Jawane nek ngarani suara hati, nek cara wong moderne nek ngarani lupa aku. Qadarullah lupa nggih. Biasane eling kok. Bon. Lain kali tak dohno ngono eling. Watma'anna ilaihil qalb, apa iku? Albiru matma'annat ilaihin nafsu nggih. Jadi kebaikan itu adalah apa yang iku perkara matma apa yang membuat tenang ilaihi terhadap sesuatu tersebut apa nafsu jiwa. Jiwane tenang, iku nek kebenaran. Watma'anna ilaihil qalbu, watma'anna lan anteng ilaihi maring ma apa qalbu, atine anteng. Jiwane tenang, atine anteng. Sama. Wal itsmu ta dosa iku mahaka nggih. Iku sesuatu haka kang grenjel fin nafsi ing dalem jiwa wa taraddalan mider-mider apa ma fi sodri ing dalem dodo nggih. Atine penuh dengan keraguan. Jiwane apa iku grenjel, ngrundel, gak enak. Wa in aftaka lan senajan berfatwa nggih. Nggih. Wa in aftaka jangan berfatwa ka ing sira sapa nasu menungso, manusia berfatwa pun tetap ngrenjel, gak iso dibohongi. Sesuatu yang dosa itu enggak bisa dibohongi. Wa aftauka lan senajan wis fatwa sapa nas ka ing sira. Kenapa? Mesti wong berfatwa akeh ana ulama ayo berfatwa juga, awake dhewe atine tetep ngrenjel. Mergo fatwa iku tidak bisa menghalalkan yang haram. Gak iso fatwa gak iso menghalalkan yang haram itu. Nek haram ya tetap haram meskipun ana ulama berfatwa lah. Ya, itu yang jadi masalah tadi. Meskipun dari hati ada standarnya itu harusnya. Standarnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gitu. Lah nggih, makanya harus ada standarnya. Nah, yang jadi masalah hati semua orang nggak ada standarnya gitu. Nah, ya nggak bisa. Nek ono standarnya pasti nanti sama. Bener-bener dewe nanti nggih. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Dene wetake saking Wabisah nggih bin Ma radhiyallahu anhu qala, ata itu teka sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho, wis iki mang ya. Nah, wa nabi sirwaata nggih, bi kasri sini sirwaata al mumalati kang sepi sangka titik wa fathihah lan den fathah sine kena diwaca sirwaata kena diwaca sarwaata. Yaiku rupane Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Ana usapane Uqbah iku tazawwaja nggih. Nikah sinten Uqbah? Ibnatan ing wong wedok. Ibnatan ing anak wedok li Abi Ihab bin Aziz. Nggih. Anak wedoke Abu Ihab bin Aziz. Fa'atat mongko teka hu ing Uqbah sapa imratun wong wedok. Faqalat mongko matur sinten imro'ah. Ini satu ingsun iku kot ardok tu teman-teman nyusoni sapa ingsun. Uqbata ing Uqbah walati lan wong wadon. Kot tazawwaja kang teman-teman nikah sapa Uqbah biha kelawan wong wadon. Jadi Uqbah nikahi anake sinten wau? Abu Ihab nggih. Nah, ternyata terus ana teko wong wedok cerita nggih. Aku iku sing nyusoni Uqbah mbek bojone. Berarti ternyata dulur susuan. Faqala mongko matur nggih. Faqala mongko matur laha maring wong wedok sinten Uqbah. Ibu susuane nggih. Ma alamu ora weruh sapa ingsun. Anake satemene sira wadon iku arep tini nggih. Nyusoni sinten sira wadon ingsun wala ahbartini lan ora ngabarake sapa sira wadon ingsun. Aku gak ngerti nek kowe sing nyusoni aku nggih. Ya ambek bojone mau. Ya sampean yo gak ngabari ya aku sehingga nikah dengan saudara persusuan nggih. Haram kan saudara susuan dinikah? Haram. Enggak boleh. Hukumnya sebagaimana saudara nggih. Tapi hukum haramnya itu untuk sesusuan saja, enggak berlaku untuk saudaranya. Misalnya Uqbah iki kan misalnya kan dhek saudara sesusuan mbek bojone iku mau kan sing wis kadung dinikah. Ini berlaku hanya dua orang ini saja, enggak berlaku mbek dulure bojone misalnya enggak berlaku. Umpama nikahi dulure bojone boleh. Dengan syarat, ya, ada syaratnya Pak. Susuannya syarat yang pertama, susunya tadi susu ibu. Oga susu sapi, ini podo-podo susu sapi, sapine siji lah, oga saudara sesusuan. Misalnya sapi iki diperah susune nggo nyusoni cah loro. Oh, gak dadi saudara sesusuan tidak. Makanya syarat pertama kata ulama susu ibu. Nggih, susune menungso nggih ibu nggih. Nggih. Terus syarat kedua 5 kali susuan. 5 kali susuan. Nek mokur 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali belum menjadi saudara sesusuan. Harus dihitung. Nggih. Terus kemudian yang ketiga usianya masih usia menyusu, yakni sampai batas 2 tahun. Nek lebih dari itu wis gede, ben dadi dulure disusoni ndak bisa. Wis gede kan katanya. Itu di antara syarat yang apa itu disyaratkan oleh para ulama. Nah? Masih ada. Nek tenggene daerah mriko enten kondo kula iki saudara sesuan Mbah nek apa nggih biyen zaman cilane dimong mboke iku mau dadi disusui bareng-bareng. Padahal anake dulure. Jadi misanan harusnya boleh nikah jadi enggak oleh nikah perkara saudara susuan ya. Dimong bayi liane, nek bayi dhewe gak apa-apa, nek bayi liane nanti kalau sampai 5 kali, nek sampai 5 kali, iya, kalau sampai 5 kali jadi saudara susuan ya.
wong liya, padahal dhewe ora tau sedo wong liya. Nggih. Jadi apa Uqbah mengatakan ma'alamu annaki ardotini wala ahbartini nggih. Aku gak ngerti nek sampean niku nyusoni aku nggih. Sampean yo gak ngabari aku. Terus kemudian aku wis kadung nikah iki piye kan ngono. Ora mbok kandhani lah anu. Aku wis kadung nikah. Terus kemudian faroqiba ila Rasulullah SAW, kemudian faroqiba mongko faroqiba naik kendaraan nggih, maksudnya pergi nggih ila Rasulullah SAW maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ing Madinah. Kemudian Uqbah budal marani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasala mongko takok sinten Uqbah ing Nabi. Takok wong wis kadung iki piye wong dhisik-dhisik ra dikandhani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Kaifa hale kaya apa? Wakot kila lan teman-teman wis dingendikake yakni dingendikano nek disusui ambek bojomu iku ya disusui. Piye neh kan ngoten. Nah, jari Rasulullah piye neh ya wis berarti tetep haram. Nek haram piye pisah gitu. Fa farqa mongko misah sinten Uqbah misah ing alati yakni bojone mau sinten Uqbah. Wa nakahat lan nikah sapa alati yakni bojone mau sing dipegat mau zaujan ing bojo gero liyane Uqbah, kemudian nikah dengan orang lain. Maka ini ditinggal wis kadung lah tetap ditinggalkan. Rawahul Bukhari. Mau tanya dari Mekah Madinah. Dia mau tanya Nggih. sampai lakoni. Pitakok ngene sak Berapa kilo? Anu 400-an. 400 gitu. 424. Kudus Cikampek. Masalah gede iku wong haram masalahnya. Takon sampai nglakoni Tanyakan pada ahlinya ya. Ya. Tanyakan ahlinya. Ihabun utai ihabun iku bi kasril hamzati kelan dikatul hamzai wa azizun utai azizun bi fatil aine kelan den fathah aine wa bi zayyin lan ja mukarratan kang den ulang-ulangi. Wis meh bar iki tak tambahi satu nggih. Nggih. Ya. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala hafidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Dan riwayat saking Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala hafidtu apal sapa ingsun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak ma yaribuka ila ma la yaribuk dak ninggalo sira ma ing sesuatu yaribu kang mamang sapa sira mamang apa maka ing sira nggih. Ilama mana sesuatu la yaribu kang ora mamang apa maka ing sira wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Maka di antara bentuk kita warok nggih yaitu kita meninggalkan sesuatu yang meragukan kita nggih, termasuk subhat tadi nggih, ragu. Nek ragu ya ditinggalno, nek gak ragu dikerjakan. Ngoten mawon nggih. Niku di antara bentuk mudahe kita untuk meninggalkan subhat adalah ketika kita ragu kita tinggalkan, ketika kita yakin kita lanjutkan teman-teman. Wallahu taala alam. Ya, semoga kajian ini barokah, membawa manfaat, menambahkan wawasan kita, mendapatkan ketakwaan kita dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.